Agung mana ya? Cek cek cek, kedengeran nggak suara saya? Oke, jadi sesuai dengan tema yang sudah kita sebar kemarin, Bung, malam ini kita mau bahas sedikit soal banyaknya aktivis yang hari ini dinilai kritikan dinilai berujung pada jeruji besi, Bu. Artinya banyak sekali kasus kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis. Nah, kenapa kita pengen ngobrolnya ini bareng Agung? Karena kan kita tahu bersama Agung ini adalah bagian dari aktivis juga. Oh ya, aktivis lokal maupun aktivis nasional juga masuk kan. Jadi itu sedikit pengantar saja. Kita mulai ya, Gung ya. Ya, Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang sudah kita share postingannya kemarin terkait dengan demokrasi di ujung tanduk, menakar batas kritik dan jerat pidana yang dialami oleh banyak sekali aktivis yang kalau kita itu ada lebih dari 20 aktivis yang hari ini ditahan. Ya, kalau kita hitung mundur sejak demo Agustus kemarin itu banyak sekali ya aktivis baik di Jakarta maupun di daerah-daerah itu ditahan oleh polisi, oleh pihak kepolisian. Yang kasusnya sangat booming saat ini ada seorang perempuan seperti yang kita obrolkan waktu itu, Laras Faijati. Tidak terlepas dia juga, Bu, ada juga beberapa nama lain kayak Harif Anhar, kemudian Del Pedro Mahendra. Jadi beliau sebagai advokasi dan juga founder salah satu komunitas ya,
kemudian Syah dan Husain, dan masih banyak lagi di daerah, entah mereka sebagai pejuang HAM ataupun bicara soal lingkungan. Nah, apa ya? Malam ini kita pengen sekali menguliti sebetulnya tentang benang merah dari berbagai kasus kriminalisasi yang hari ini terjadi. Kalau Agung melihat ya, apa yang terjadi hari ini, konteksnya kritikan bisa jadi berujung pada jeruji besi, apa yang ada di benak Agung? Ya mungkin ini kan Bang temanya meningkat batas kritik dan jerat pidana ya. Pertama, tema ini menarik sekali, khususnya ketika beberapa kasus yang masih sementara bergulir di meja hijau dalam hal entah itu alasannya demi penegakan hukum dan lain sebagainya, tetap pandangan yang tersorot ini diduga kriminalisasi aktivis. Makanya malam ini maksud saya kita bukan membahas daripada kita malam ini bukan sedang membahas tentang kasus-kasus, tapi kita malam ini sedang membahas tentang polarisasi. Iya, kita membahas tentang polarisasi yang menyebabkan pelumpuhan demokrasi itu sendiri. Ya, sebelum kita masuk ke nama-nama, sebelum kita masuk ke pasal-pasal, sebelum kita bicara soal hukum dan demokrasi, pertama-tama kita harus sadar bahwasanya ini merupakan suatu pelemahan dan pelumpuhan. Dan ya bisa dibilang kalau spontannya adalah pengkhianatan tentang kebebasan berpendapat sendiri. Karena yang kita sedang hadapi hari ini adalah bukan sekedar persoalan hukum, bukan sekedar persoalan beda pendapat, bukan sekedar kritik yang membangun, tidak membangun, sentimental, sensitif dan sebagainya. Yang kita sedang hadapi hari ini adalah rasa takut yang kemudian bergema, rasa takut yang bergema di tataran penguasa. Ya itu dulu poinnya. Kenapa hari ini di bold tentang rasa takut? Karena ketika rasa takut itu mulai menjadi sesuatu yang normal, disitulah demokrasi sebenarnya mulai sekarat. Bahkan sebelum ia resmi dinyatakan mati. Malam ini kita tidak sedang membahas 1-2 kasus, 3 kasus Mesilaras, Faizati, Del Pedro dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, tetapi malam ini kita sedang membahas pola di mana kritik dipersempit, suara dibungkam, status tersangka dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Status tersangka dijadikan alat untuk menakut-nakuti dengan alibi provokasi lah dan lain sebagainya. Ini kan ketika Kapolri Bapak Listio Sigit diwawancarai oleh salah satu awak media itu kan Pak Kapolri sempat ditanya, kenapa lo aktivis-aktivis itu ditangkap? Itu pertanyaan daripada awak media. Kenapa aktivis jalanan? Padahal mereka menyuarakan daripada ketidakadilan, keresahan yang kolektif, tapi kok malah ditangkap. Nah, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit sampaikan, karena mereka sara, terus ujaran kebencian,
terus provokatif. Nah, hal-hal seperti ini yang memang melenceng dan masuk dalam undang-undang, kan nggak bisa provokatif. Itu ada undang-undang. Begini, untuk menakut-nakuti warga negara yang bersuara, status tersangka ini dijadikan sebagai alat atas berlakunya kedudukan undang-undang hukum itu sendiri. Dari beberapa acuan yang saya sampaikan tadi, seolah-olah begini, pernyataan ini saya letakkan di awal karena begini Bang, terlalu sering kita dipaksa melihat setiap kasus peristiwa itu memang berdiri sendiri, seolah-olah semua ini kebetulan, seolah-olah tidak saling terkait. Padahal demokrasi di Indonesia ini, kalau kita berbicara demokrasi perlahan-lahan ya, demokrasi di Indonesia ini Bang tidak runtuh dalam satu malam, tidak runtuh dalam 1 malam, 2 malam, 3 malam, tapi ia runtuh dalam perlahan-lahan. Ia runtuh dalam perlahan-lahan. Contoh manifestasi dalam kebebasan berpendapat itu sendiri telah dikebiri oleh undang-undang itu sendiri, yang kemudian beberapa dipelintir. Ya, kurang lebih seperti itu Bang pengantarnya. Menurut Agung ada batasan nggak sih antara mana kritikan ya, sampai mana sih batasnya antara sebuah yang disebut dengan kritikan dan provokasi? Karena kan kita nggak bisa tahu nih, kita lagi kritik terus dianggap itu sebuah provokasi, kan kita nggak tahu mana batasannya. Nah selama ini Agung yang terlibat sebagai aktivis misalnya, bisa nggak membedakan mana antara narasi kritikan dan narasi provokasi yang sering dibilang oleh pihak kepolisian kita? Karena kalau kita lihat berdasarkan kasus aja, kayak kasusnya Laras yang memang ini unik ya, itu kan sebuah keresahan yang kemudian diunggah oleh sosial media, yang kemudian curhatan itu malah jadi seolah-olah jadi sebuah tindak pidana gitu. Nah, batasannya itu di mana sih sebetulnya? Apa karena kita menyebarkan lewat sosial media dianggap provokasi? Apa? Nah, oke. Jadi dalam KUHP pasal 160 itu kurang lebih, itu jika kita jeli itu kita bisa melihat yang mana yang biasa diberlakukan kepada aktivis-aktivis itu untuk menyampaikan bahwasanya aktivis ini provokatif. Nah, jika kita bedah sedikit pasal 160 KUHP, itu kita akan diajak berpikir, provokatif ini ajakan atau hasutan? Ajakan atau hasutan. Nah, begini, mengajak orang berpikir kritis dengan konteks turun aksi atau menyuarakan ketidakadilan, itu bukan suatu hasutan kejahatan. Itu hasutan seharusnya itu mengarah kepada hal-hal kekerasan dan kejahatan konkret. Tapi hari ini pada pasal 160, nah biasa dilabeli kepada aktivis, bukan aktivis ya, orang yang sering menyuarakan isu-isu di parlemen jalanan, terus keresahan kolektif, itu biasa dijatuhkan pasal 160 KUHP Bang. Betul. Yang provokatif itu. Nah, sekarang para aktivis melihat bahwasanya jika penindakan hukum yang kemudian diberlakukan oleh abang-abang APH, aparat penegakan hukum itu, pasal 160 KUHP, pasal 160 KUHP, yakin dan percaya teman-teman aktivis melihat pasal 160 KUHP itu adalah
pasal anti aksi yang telah dipelintir untuk penegakan hukumnya. Nah, jika kita masuk dalam pertanyaannya Abang. Nah, apa perbedaan dari batasan. Batasannya sampai mana sih? Batasan apa? Provokatif dan penyampaian aspirasi. Karena kan semacam Agung mencoba untuk mengkritisi satu hal, tapi dianggap oleh pihak pengamanan atau keamanan atau polisi itu adalah merupakan sebuah provokasi gitu loh. Ya, betul. Karena kan ini yang kemudian membuat orang akhirnya jadi takut untuk berpikir kritis, ya, berpikir untuk bersuara gitu loh. Kalau kita ini dilanjut Bang atau gimana ini? Dilanjut. Nah, kita mau batasan versi apa Bang? Kita mau batasan versi ada undang-undangnya atau pandangan para pakar kayak Prof. Mahfud MD, ya kan? Ya, maksudnya gini, kalau kita lihat, ini kan kita berkaca di kasus-kasus yang sebelumnya ya, yang udah terjadi yang hari ini bergulir, teman-teman kita aktivis, kan banyak sekali kemudian itu dinilai bukan sebuah kritikan, tapi sudah melebihi batas yang disebut dengan provokasi kalau menurut pihak kepolisian. Kebanyakan dari mereka adalah dinilai sebagai provokator gitu, sampai akhirnya mereka ada yang ditahan, kemudian bahkan yang disayangkan itu adalah tanpa prosedural gitu loh, mereka ditahan ya. Iya, artinya batasannya mana sih? Saya juga kadang merasa ini kritik nggak sih, ini provokasi atau enggak sih? Iya. Nah, jadi begini Bang. Contoh ringannya adalah ketika penyampaian aspirasi itu ya kritik tajam gitu. Betul. Nah, provokatifnya adalah ajakan untuk melakukan kekerasan, pukul APH. Nah, itu provokatif itu. Iya. Serang, bakar ini, bakar itu. Itu provokatif. Itu nggak boleh. Nah, itu udah terjadi di wilayahnya saya sama wilayahnya Abang di Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohuwato, Bang. Oke. Nah, di tanggal 22 September tahun 2023, di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo itu, Bang, itu pernah terjadi aksi besar-besaran. Aksi besar-besaran memang, sampai kantor bupati itu lenyap, Pak. Dibakar massa. Nah, bahkan pengamanannya yang turun langsung itu Kapolda. Waktu itu Kapolda Pak Yoyol. Inspektur Jenderal Pak Yoyol 2 bintang. Turun ke lapangan. Nah, itu seruan yang dilontarkan oleh Korlap waktu itu bakar, Pak. Bakar. Jadi masa aksi dengan santainya, dengan tanpa persiapan lain sebagainya, bensin yang ada di tangki motor masing-masing itu dikeluarkan dan diisi dalam satu botol yang penutupnya itu hanya lilitan benang atau lilitan karet. Api yang sudah menyala di ban di depan itu dibuang, Pak, bensinnya. Langsung mulai menghambur
bensinnya kemana-mana, apinya juga mulai menjalar kemana-mana sampai satu kantor bupati Kabupaten Papua terbakar, Pak. Nah, kalau penyampaian aspirasi itu opini emosional, ya kan? Nah, tapi kalau provokatif itu cerah. Tahan si ini, pukul si ini, sikat si ini, itu provokatif, itu nggak boleh. Kehasutan kejahatan yang konkret, yang memang kita lihat secara hukum yang utuh itu emang nggak boleh, Bang, gitu. Nah, itu beda antara provokatif sama penyampaian aspirasi. Nah, belakangan ini provokatif yang aspirasi yang tidak utuh mengajak masyarakat berpikir bahwasanya si Afan Kurniawan ini begini itu kan kasusnya Laras Haizati itu mengulik tentang tentang Afan Kurniawan ketika dilindas sama mobil rantisnya Brimob di aksi tanggal berapa, 23 Agustus kalau nggak salah. Nah, api perjuangan yang kemarin itu dipetik oleh Pati pada tanggal 13 Agustus. 13 Agustus Pati aksi besar-besaran, 22 Agustus aksi besar-besaran di Jakarta setelah rapat paripurna DPD, MPR, DPR di Senayan. Aksi besar-besaran tanggal 22 Agustus tanggal 20 Agustus. Besoknya disusul lagi tanggal 23 Agustus. Di tanggal 23 Agustus itulah si Afan Kurniawan dilindas sama mobil rantis. Nah, begitu, Bang. Nah, ini kasus ini memang benar murni bukan provokatif. Tapi dibuat sekancah mungkin pasal udah dikait-kaitkan sama pasal undang-undang ITE lah dan lain sebagainya sampai ditetapkan keputusan terakhir menjalani masa tahanan 1 tahun itu. Ini emang benar-benar mereka mau kasih lihat loh, berani bersuara. Nah, ini risikonya ini. Ancamannya adalah status tersangka. Begitu. Makanya kenapa dari awal statementnya saya sampaikan bahwasanya demokrasi di Indonesia ini tidak mati dalam 1 malam. Tapi perlahan-lahan. Nah, sekarang kemarin aksi besar-besaran di Jakarta sampai menyebabkan beberapa nyawa melayang. Yang dituntut apa? Eko Patrio jadi lagi itu, Uya Kuya jadi lagi itu. Iya kan? Si Syahroni jadi lagi itu. Nah, takutnya adalah ini akan dimasuki oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu, entah ini settingan memang dari dalam, diatur dari luar. Ini settingan dari luar, seolah-olah yang dari dalam pahlawan. Ini kan pola-pola seperti ini kan kita udah paham. Artinya pola-pola seperti ini juga berulang terus, Bro. Ya, berulang terus. Kalau kita lihat kan dari kasus A sampai... itu untuk apa? Ya, itu untuk apa? Itu untuk celah pelemahan demokrasi di Indonesia itu masif. Di Gorontalo saja tanggal 1 September 2025 itu ada 15 aktivis yang ditangkap demo besar-besaran di Bundaran Telaga. Nah, kalau lihat kasus-kasus yang sudah terjadi, menurut aku ini efektif nggak sih meredam suara para aktivis? Memicu gelombang perlawanan lagi nggak? Apakah ini mempengaruhi atau tidak sebetulnya? Begini, jika ditanya
jika ditanya ketika hal-hal yang demikian mencuat ke permukaan bumi, apakah berpengaruh di aktivis Artinya kan ciut-ciutkah ya kalau kita, atau malah berlapis gelombang massa aksi yang makin banyak dan makin memanas karena demokrasi yang coba diperkosa oleh hal-hal oleh orang-orang yang memang notabene-nya berkuasa tetapi tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk pro terhadap rakyat sendiri. Nah, saya pikir aktivis-aktivis yang kemudian hari ini tetap konsisten dalam menyuarakan ketidaknormalan, ketidakadilan, ketimpangan, ketidakstabilan. Itu pertama, ada dua model aktivis yang lahir dari kesadaran, kedua aktivis yang lahir disadarkan. Nah Agung bagian, dulu, saya kejar itu. Agung bagian dari aktivis yang mana ini? Yang disadarkan atau yang mana ini? Berat ini pertanyaannya. Nah, dua model aktivis itu ada dua kondisi juga itu. Oke. Ya, jadi ketika di kondisinya dia benar-benar aktivis yang memang dia disadarkan akan kondisinya pada saat itu, maka dia akan jadi aktivis yang disadarkan oleh kondisi situasi. Tetapi ketika dia ditempah dari awal, ya, tapi kita bukan bahas soal model-model aktivis ini, Bang. Kita bukan bahas. Nggak apa-apa, kan tadi kalau ibarat Najwa tuh dikejar. Nah ini saya coba kejar. Jadi Agung tuh posisinya aktivis yang mana nih? Yang berarti abang sekarang berorkestrasi menjadi Najwa Shihab ya? Siap. Enggak juga. Saya harus Winata. Oh iya, siap. Kalau ini kenapa saya pengen angkat, karena benar-benar banyak orang jadi ketakutan loh, Bung. Ketakutan karena mereka berpikir di era saat ini tuh apa-apa tuh gampang banget loh, ya, dipelintir oleh pihak kepolisian dan lain-lain. Bahkan kita nggak tahu kalau nanti ini saya share lagi jadi pemantik atau seperti apa. Nah, aktivis-aktivis yang seperti Agung bilang itu seperti apa? Jadi kita masuk dalam pertanyaan, apakah ketika ini dibungkam maka potensinya akan ada gelombang massa aksi yang lebih banyak dan lebih memanas, atau malah ciut, malah takut. Ya. Itu, ya kan? Nah, coba kita bagi dalam dua pola lah, jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ya, jangka pendeknya ketika ada aktivis yang dikriminalisasi persoalan undang-undang ITE atau pasal 160 KUHP, jangka pendeknya pasti orang melihat, takut ya bersuara lantang, walaupun apa yang disuarakan merupakan suatu kebenaran yang tidak dibenar-benarkan oleh pemangku pemerintahan yang sedang menjabat di kekuasaan pada hari ini. Itu jangka pendeknya. Spontan ketika kita lihat di Indonesia ini ya, jadi kita udah mulai sadar di Indonesia ini ya, ketika kita menyuarakan apa yang memang seharusnya disuarakan, ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakstabilan, ketidakpastian, tumpang tindih dan lain sebagainya, kesenjangan, dan itu mendapatkan kriminalisasi, jangka pendeknya kita takut, Pak. Kita langsung takut. Kedua, jangka panjangnya adalah kita menelisik ke dalam, kita melihat bahwasanya apa yang menyebabkan mereka dikriminalisasi, apa yang maksudnya persoalan apa yang, padahal kalau mau dipikir satu orang aja, satu orang lah, 1, 2, 3 orang, kalau mau dipikir tidak berpengaruh di Indonesia yang ratusan juta ini, Pak. Tapi balik lagi yang saya sampaikan tadi, demokrasi di Indonesia ini tidak dibunuh dalam satu malam. Demokrasi di Indonesia ini dibunuh dalam perlahan-lahan. Ya. Menampilkan hal-hal yang mereka membuat takut, impact sosial yang memang benar-benar melahirkan trauma yang besar. Jangan sampai kita kayak dia loh. Jangan sampai kita kayak dia. Oh, di Indonesia ini memang begini. Jadi stigma-stigma itu lahir dari diri sendiri.
coba kita mundur di tahun 1966. Dari tahun 1966 di Orde Baru ketika dimulai ya, kepemimpinannya Presiden Soeharto sampai tahun 98, 32 tahun. Ya. Pancasila itu sudah ada dua hari peringatan, hari lahir Pancasila, hari kesaktian Pancasila. Itu sebenarnya pengelabuan. Itu pengelabuan, Pak. Menanamkan bahwasanya PKI, Partai Komunis Indonesia, artinya ini kita baca objektif ya. Kita lihat skup yang lebar. 32 tahun Orde Baru Presiden Soeharto memimpin Republik Indonesia. Menanamkan stigma yang kemudian menjadikan sejarah itu terpelintir, dan kemudian di tahun 2025 ini seolah-olah akan ditulis kembali sejarah. Nah, pertanyaannya adalah apakah sejarah yang akan ditulis kembali ini mencerdaskan kehidupan bangsa atau membunuh stigma yang kemudian telah tertanam oleh aktivis-aktivis yang telah merebut orde reformasi pada saat ini. Kan di Indonesia ini kalau kita bagi ada lima zaman prakolonial, kolonial, orde lama, orde baru, reformasi ya. Nah, tahun 98 sampai 2025 itu kita tahu reformasi. Runtuhnya daripada orde baru Bapak Presiden Soeharto itu sekarang kita tahu kita reformasi. Nah, sekarang bentuk reformasi seperti apa yang kita dapatkan saat ini, Abang? Iya, artinya kan kalau kita bicara, kita mundur lagi ke 98 ya, era reformasi segala macam itu kan akhirnya yang tadinya menginginkan adanya kebebasan segala macam, sampai hari ini kan toh itu ya seperti angin lalu aja ini reformasi kan. Makanya banyak orang yang pengennya malah revolusi. Ya, karena ya, kalau kita lihat saat ini kan sebetulnya tujuan dari reformasi itu adalah bagaimana bicara soal kebebasan yang dulunya dibungkam oleh Orde Baru. Ya. Tapi kenyataannya juga reformasi tidak bisa menjawab itu. Karena kalau menurut saya adalah orang-orangnya ya masih orang-orang Orde Baru semua. Kaki tangannya masih kaki tangan yang lama. Bahkan betul ya, yang memimpin hari ini juga seperti itu kan, kita lihat. Jadi kalau kita kembali ke konteks hari ini adalah pertanyaan selanjutnya tadi sudah dijawab oleh Adi. Ada dua tipe aktivis yang tadi saya mau coba biar penonton kita yang kalau kita share lagi ini mereka bisa. Ada dua aktivis kata Agung tadi. Aktivis yang benar-benar lahir karena pengkaderan, dan ada aktivis yang karena dia sadar. Nah, mungkin kalau kita yang lahir dari aktivis yang lahir dari benar-benar dikader, mungkin mereka tahu lah bagaimana cara menyikapi segala macam. Tetapi aktivis yang karena bisa dibilang Laras Pajat itu masuk dalam aktivis yang karena sadar mungkin ya. Ya, makanya yang dia lakukan adalah spontanitas seperti itu. Nah, aktivis yang seperti itu yang maksudnya yang dipertanyakan hari ini, maksudnya kasihan mereka loh, karena rasa cinta kepada bangsa ini kemudian mereka ingin menyuarakan, lalu berujung dijeruji besi. Itu yang sebetulnya dipertanyakan hari ini. Banyak orang meskipun mereka tidak pengen disebut sebagai aktivis ya, karena memang itu rasa ya, orang mengungkapkan cinta kan beda-beda ya. Ada yang diam-diam, tapi ada yang secara ekstrim mungkin itu bagiannya, tapi dianggap malah provokasi dan lain-lain. Gimana gue? Ya satu poinnya aja Bang, kita ini akan coba disandra. Agung merasa disandra nggak? Agung merasa disandra atau tersandra nggak dengan kejadian-kejadian seperti ini? Ya, ketika kita melihat bukan merasa disandra, tujuan daripada kriminalisasi aktivis bukan dalam hal represif ya, dicederai ya. Pertama aktivis itu akan dibatasi, terus reputasi aktivis akan dirusak, energi habis di meja hukum, bolak-balik, energi habis. Jadi orang akan melihat itu.
Ini penundukan psikologis daripada aktivis. Nah, ketika satu aktivis diperbuat seperti itu, apakah aktivis-aktivis lain akan diam? Tidak. Aktivis-aktivis lain tidak akan diam. Bahkan akan melonjak amarah yang lebih besar. Kita lihat bahwasanya ketika hal sepele saja yang memang benar-benar itu merupakan suatu murni kesalahan dalam hal ini, pemicu konflik, laras Haijat ini ya, ada ya Faijati ya oke, laras Faijati ini pemicu, iya Faijati itu oke. Itu pemicu konflik itu adalah mobil rantis yang melindas daripada ojol yang berada di tengah jalan. Itu kalau kita lihat memang murni kesalahan. Tetapi selepas dari itu, konferensi pers yang bocor ke publik, coba kita lihat apa yang diinstruksikan oleh Kapolri waktu itu. Tembak ketika mereka menyerang markas. Tembak ketika menyerang. Nah, sekarang ketika pucuk pimpinan, legitimasi pucuk pimpinan Polri, Polisi Republik Indonesia, yang telah mengatakan seperti itu. Nah, hukum fungsinya di mana, Pak? Nah, sekarang hukum fungsinya di mana? APH, pucuk pimpinan APH, aparat penegak hukum. Nah, ketika ada yang mau menyuarakan aspirasi, apakah Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang 28 itu pasal F huruf E, itu dia mengatakan bahwasanya tidak bisa demo Makobrimob atau aksi di unjuk rasa menyampaikan aspirasi di markas. Kan bisa, nggak ada larangan dimanapun tempat, bebas menyampaikan aspirasi. Nah, kenapa ketika penyampaian aspirasi di muka Mabes itu konferensi persnya bocor, tembak ketika mereka datang ke Mabes? Nah, sekarang wajah hukum mau ditaruh di mana, Bang? Ketika pucuk pimpinan aparat penegak hukum yang telah mengatakan itu. Nah, sekarang makanya saya sampaikan tadi, ini merupakan suatu pengkerdilan, pengelabuan, terus penundukan psikologis. Waktu kita akan habis di situ, bolak-balik urus hukum, terus penundukan aktivis. Yang kayak begitu-begitulah yang udah ribuan kali terjadi di ibu kota, di Jakarta. Reputasi aktivis rusak. Ya memang kalau kita lihat emang disayangkan ya, apa yang Sayang terjadi. sekali sama abang ini. Ya maksudnya kejadian-kejadian yang kemarin terjadi, kalau kita hitung ya pasca demo Agustus kemarin kan memang ya tidak terhitung lah aktivis-aktivis ini yang ditahan ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi APH-nya sendiri, bahkan yang menabrak Afan Kurniawan itu juga tidak jelas kok bagaimana mereka prosedur hukum terhadap yang menabrak Afan Kurniawan itu kan. Artinya memang kalau kita lihat hukum hari ini ya seolah-olah bukan lagi diperkosa, tapi sudah digengbeng ini. Ya betul Bang, jika kita bedah lagi nih ya, kita lihat lagi pelan-pelan Instastory yang diunggah oleh siapa? Oleh si Laras Faizati. Pada Faizati pada tanggal 27 Agustus. Kan dia ditangkap tanggal 2 September kalau nggak salah itu. Ya. 2 atau 3 ya, September betul. ditangkap. Nah, 27 Agustus itu isi daripada Instastory daripada Laras Faizati itu curhatan. Itu curhat mengenai keresahan Laras kepada negara. Nah, curhatannya ke media publik. Nah, masalahnya bukan curhatannya itu, Bang.
Masalahnya Oke. bukan pada konten yang diupload di Instastory itu, tapi pada niat aparat, yang membaca konten itu. Ketika aparat membaca konten itu sebagai bentuk suatu provokatif, ya Laras akan disuguhkan dengan hukum yang kemudian itu relevan dengan apa yang dia perbuat, walaupun itu hanya curhatan di media. Jadi pandangan aparat, bukan pandangan hukumnya, bukan pandangan penegak hukum yang membaca daripada konten yang diupload itu. Nah, berarti kalau kita lihat kan ini nih mungkin terakhir mungkin. Kalau kita lihat apa yang terjadi di aktivis hari ini, berarti memang tidak ada apa ya, semacam rujukan buat mereka, atau apa ya istilahnya, atur balik gitu loh Bu. Karena kalau lihat proses hukum di antara semua aktivis yang hari ini terjerat hukum, bahkan yang di Pati itu kemarin saya ikut diskusi dengan LBH yang ada di Pati itu terkait dengan Mas Botok dan Mas Teguh, itu sama tuh. Jadi benar-benar tidak ada ruang mediasi yang diberikan oleh aparat. Ya, jadi artinya benar-benar ya mereka harus menjalani proses hukum itu sesuai dengan tuntutannya masing-masing. Bahkan Ya, di nah kasusnya di kasusnya Del Pedro jelas sekali, bahkan Yusril Iza Mahendra datang kan. Ya. Padahal itu sudah sekelas menteri loh yang datang. Tapi memang nah kasus Del Pedro, kasus Del Pedro itu pada akhir Agustus sama. Yang ditangkap yang dijadikan tersangka duluan daripada Laras Faizati dan Del Pedro duluan dijadikan tersangka daripada Laras. Del Pedro tanggal 30 Agustus 2025 itu udah jadi tersangka, Bang. Itu karena apa? Del Pedro mengajak masa aksi demo besar-besaran di tanggal 22, di tanggal 23 kemarin itu mengajak masa aksi yang di bawah umur. Nah, pasal yang disangkakan oleh APH kepada Del Pedro adalah yang saya bilang tadi, pasal 160 KUHP. Pertanggungjawab pidana atas pertanggungjawaban pidana atas ajakan dan hasutan. Pasal perlindungan anak dalam ajakan aksi demonstrasi itu dikenakan semua. Penyebaran konten yang dianggap meresahkan. Di tanggal 1 September Del Pedro dijemput, langsung dipolisikan, sampai sekarang nggak keluar. Menurutmu Gong, pasal 160 ini bermasalah nggak sih? Apa Bang? Menurutmu pasal 160 ini bermasalah nggak sih? Bermasalah ketika disalahartikan oleh APH itu sendiri, Bang. Sama kayak pasal undang-undang ITE atau pencemaran nama baik itu kan, yang akhirnya dihapus pencemaran nama baik itu kan di sosial media atau di ITE itu kan. Iya. Nah, mungkin ini terakhir nih kali. Sebagai seorang aktivis yang hari ini sampai dengan detik ini mungkin masih masih berkecimpung dengan dunia aktivis, ada pesan-pesan nggak buat para aktivis yang hari ini mungkin mereka sudah ciut atau gimana? Karena kalau lihat dari Agung sendiri sampai hari ini masih berapi-api, khususnya di daerah kan, mengawal terus setiap kasus yang ada ini Masya Allah. Kalau kita lihat saudara Agung ini seolah-olah tidak ada matinya. Saya tidak tahu, ada 9 mungkin nyawanya atau seperti apa ini. Oh enggak Bang. Mungkin ada pesan-pesan buat aktivis agar tetap bertahan di barisannya, atau ada masukan-masukan lain agar supaya gini loh jadi seorang aktivis tuh. Ya, silakan kalau dari saya Bang, pertama kalau dari saya Bang,
ketika kita akan bersuara, melantangkan, memandangkan kebenaran dan kebaikan yang mengganggu stabilitas daripada daerah ataupun negara ini, maka kita akan banyak mendapatkan lolongan ini ya, lolongan saya bisa sebut anjing ya, lolongan anjing. Ketika kita baru mendapatkan lolongan anjing di tengah kesunyian yang itu hanya kita berdiri, itu takutnya minta ampun, Pak. Anjing mau tubuh baru terang bosan diri, takutnya minta ampun. Takutnya minta ampun. Tetapi rasa takut itu kita tahu bersama bahwasanya itu manusiawi. Takut itu manusiawi. Saya masih punya juga batas rasa ketakutan. Abang juga mungkin masih punya batas ketakutan. Dalam setiap momentum, dalam setiap sikon. Pesan saya adalah ketika kita telah mendapatkan ketakutan itu, maka jangan diam. Buatlah sesuatu yang mengusir rasa ketakutan itu. Buatlah sesuatu yang mengusir rasa ketakutan itu menjadi hilang. Jangan diam. Karena ketika kita diam, ketika kita diam terlalu lama membuat ketidakadilan jadi normal. Gila ini kata-kata ya. Itulah pesan-pesan dari seorang Agung Puluhlawa, aktivis yang berasal dari putra daerah Gorontalo, yang sampai hari ini masih juga sebagai sekretaris jenderal BEMNUS. Ya, yang pertama kalau dari saya sangat sayang. Dan terakhir Bang. Terakhir kita bisa, ini pesan terakhir buat aktivis-aktivis supaya dorang tidak mau sampaikan mereka tidak akan melenceng atau tidak berkesinambungan dengan tujuan awal. Rajin-rajinlah atau buang gengsi untuk mendatangi pohon yang rindang, dalam hal ini mentor. Dalam hal ini mentor kita. Karena dengan senior-senior kita itu garis koordinasinya itu adalah mentorship, Pak. Terus kemana lagi kita akan bertukar gagasan, bertukar pikiran, menjadi teman berpikir, kadangkala bertengkar dalam isi kepala. Itu seru sekali. Itu tidak akan kita dapatkan dalam pasangan lawan jenis manapun, khususnya saya yang bergelut dalam dunia keaktivisan gitu. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan mentorship itu mau sampai kapanpun itu. Dan ketika kita memperjuangkan apapun itu dalam kondisi dan situasi bagaimanapun itu. Ya, terakhir sekian. Ini paling terakhir, Bung. Ini paling terakhir. Melihat kondisi Indonesia hari ini, Bung. Ini paling terakhir, Bung. Melihat kondisi Indonesia hari ini, menurutmu dirimu masih ada harapan bahwa terkait dengan soal hukum ini masih ada harapan nggak bahwa kita ini di soal hukum ini masih bisa baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, Bung? Berbicara tentang harapan, ya berharap Jo. Maksudnya ketika layangan pengharapan itu ada, kalau jika kita berbicara tentang pengharapan itu secara jujur, itu banyak tanda yang bikin orang pesimis. Kritik mudah ditarik ke pidana, pasal karet masih dipakai, aktivis mahasiswa ditekan, warga mulai takut bersuara, takut lagi mengagitasi massa dan lain sebagainya. Ini bukan ilusi, ini bukan ilusi Bang, tapi inilah Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan satu hal penting. Indonesia tidak pernah
pernah berubah karena penguasa tiba-tiba baik, tiba-tiba alim, tiba-tiba ya jadi ya apa yang kita harapkan, bukan. Tetapi kita tarik ke belakang lagi, reformasi 98 yang meruntuhkan rejim 32 tahun itu bukan legitimasi yang dihadirkan oleh pejabat yang tiba-tiba menjadi alim, baik dan progresif, tetapi ketidakadilan yang terus disuarakan dan diperjuangkan itulah yang merubah Indonesia. Albert Camus, salah satu filsuf Prancis, pernah mengatakan bahwasanya freedom is not the gift from the state or the leader, but the possession to be won every day by the effort of each and the union of all. Kebebasan itu bukan ditunggu atau dihadiahi oleh suatu pejabat, tetapi harus diperjuangkan secara bersama-sama dengan cara sendiri-sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, Bung Agung, ini Masya Allah kata-katanya ya. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Mas Agung, terima kasih. Adinda ini atas waktunya berbagi dengan kita terkait dengan apa yang tadi sudah kita bahas. Semoga harapan-harapan yang sudah disampaikan tadi, harapan kita ke depan Indonesia ini, khususnya negeri yang kita cintai ini, segera pulih, khususnya dalam sisi hukumnya sendiri. Karena kalau bicara soal kritikan, ini bukan hari ini saja, bahkan dari zamannya Nabi itu sudah ada. Ya, Nabi Musa itu adalah seorang pengkritik. Nabi Musa alaihissalam itu, atau yang dikenal di umat Kristiani sebagai Moses, itu adalah seorang pengkritik yang keras terhadap pemerintah. Bahkan di akhir ceritanya dia itu sampai mau dibunuh oleh raja di sana, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, harapan saya untuk para aktivis yang masih terus lantang bersuara seperti Bung Agung, semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena memperjuangkan yang namanya kebenaran dan kebaikan. Jalan seorang aktivis itu mulia apabila dia berjalan benar-benar sesuai dengan koridornya. Tidak ada dicampur tangan oleh pihak manapun, tidak ada ditekan oleh pihak manapun. Mungkin itu sebagai penutup dari saya, Agung. Terima kasih. Luar biasa, Abang. Siap. Keren sekali kata-kata penutup. Sukses terus, Bang. Sukses terus, Bung Agung. Ditunggu di Jakarta ini kapan waktunya? Jangan berakhir masuk di Jakarta, Bang. Ya, oke, Gung. Siap ya. Makasih ya. Siap. Ya, makasih, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bang.